Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky selaku dosen mata kuliah Maksudnya Fisikom dan teman-temanku yang berbahagia. Saya dan teman-teman dari kelompok satu akan menjelaskan hasil tugas kami mengenai analisis kasus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Albran Putra Giani sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Diki Setiawan, Diki Hermawan, Emisa Kardiansah, dan Dian Afrianto Saputra. Baiklah kepada kelompok penyaji, dipersilahkan untuk menyampaikan materi, waktu, dan tempat. Yang pertama, Diki Hermawan. stimulus respon. Stimulus respon merupakan model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh disiplin fisiologi, khususnya yang beraliran behavioritis, di mana stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar sederhana. Efek menjadi reaksi terhadap stimulus tertentu. Contoh dan kasus stimulus respon. Contoh kasus. Ada seorang yang sedang menyalakan radio dengan volume yang keras di dalam rumah. Seseorang tersebut, menurut Andi, suara iklan radio tersebut terlalu kencang, sedangkan Budi menganggap biasa saja. Analisis. Dalam kasus ini, stimulus adalah seseorang yang sedang menyalakan radio dengan volume keras di dalam rumah seseorang tersebut. Dan respon yang diamati adalah respon emosional dan perilaku Andi dan Budi terhadap suara radio tersebut. Si Andi merespon suara radio tersebut terlalu kencang sehingga mengganggu Andi. Jadi kesimpulannya Andi tidak suka diganggu oleh suara-suara yang kencang. Di sisi lain, si Budi biasa saja mendengar suara radio tersebut. Yang dinyalakan seseorang tersebut, kemungkinan Budi suka dengan suara-suara kencang sehingga membuat Budi jadi bisa saja tidak sama dengan Andi yang tidak suka suara-suara berisik yang mengganggunya. Kali ini komunikasi politik akan dijelaskan oleh Muhammad Ishak Ardiansah. Komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik. Dalam komunikasi politik, ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Selain itu, pesan politik, media politik memiliki kaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Contoh dan analisis kasus komunikasi politik. Contoh kasus, pemenang pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Ikvina Fatmawati dan Muhammad Albara. Analisis, dalam upaya pemenangan pasangan calon Ikvina Fatmawati dan Muhammad Albara dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto, politik yang diterapkan pasangan calon Ikvina Fatmawati dan Muhammad Albara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2020, yakni dengan penguatan tim kampanye hingga ke lini terdepan atau rukun tetangga, pemaksimalan media sosial, dan juga penguatan argumen pada saat debat. Secara singkat, strategi komunikasi yang disampaikan yakni dengan halus dan mengena kepada masyarakat. Komunikasi persuasif akan disampaikan oleh Dian Afrianto Saputra. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini merupakan suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan memujuk tanpa memaksanya atau tanpa kekerasan. Pada dasarnya, kegiatan persuasif ini memiliki tujuan untuk memberikan dorongan kepada komunikan agar berubah sikap, pendapat, dan tingkah lakunya atas kehendak sendiri dan bukan karena keterpaksaan. Contoh dan analisis kasus komunikasi persuasif. Contoh kasus yaitu kasir supermarket yang sedang melayani customer. Analisis, pada saat customer sedang berada di kasir sebuah minimarket, kasir akan memberikan banyak tawaran produk kepada customer. Hal ini tanpa disadari, kasir melakukan komunikasi persuasif
dan mempengaruhi alam bawah sadar customer. Maka hal yang selanjutnya terjadi adalah customer akan membeli produk yang ditawarkan tersebut. Terakhir, komunikasi kelompok yang akan dijelaskan oleh Diki Setiawan. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Contoh dan analisis kasus komunikasi kelompok. Contoh kasus rapat RT. Dalam rapat RT sudah masuk dalam komunikasi kelompok karena melibatkan lebih dari 3 orang. Kelompok tersebut berkomunikasi melalui tatap muka yang mana para warga dihimbau untuk melakukan kerja bakti. Berdasarkan analisis kasus yang kami lakukan pada rapat RT ini, di mana para warga dihimbau untuk melaksanakan kerja bakti agar menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, serta mendapatkan respon dari para warga yang ikut rapat maupun tidak. Jadi kesimpulannya teman-teman, teori ini memberikan pemahaman tentang proses komunikasi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti stimulus eksternal, respon, pengaruh politik, persuasif, dan dinamika kelompok. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori komunikasi, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita dalam berbagai konteks dan mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.